alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Wa qala man la ya'rifu hurmata farsil ghazi fihi syu'batun minan nifaq. Fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa syarrul umuri muhdatsatuha ala kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tholabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji keterangan-keterangannya lewat tafsirnya para ulama. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat dunia akhiratnya, hendaklah berusaha mempelajari, mengamalkan, kalau mampu mendakwahkan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwujud Quran dan sunnah nabinya lewat keterangannya para ulama salafus soleh. Baik, kali ini kita ingin mengambil tematik tentang surat Al-Adiyat yang temanya itu menarik. Semuanya sudah hafal Al-Adiyat, tentang siapa tidak kenal kuda perang itu termasuk golongan orang munafik. Tapi masih tanda tanya loh yo. Apa yo mosok begitu? Sebenarnya tema-tema masalah agama itu banyak. Seperti hari ini menjelang akhir bulan Rajab, kaitannya Isra Mi'raj. Ya, itu sudah maklum. Yang ini jarang disinggung ini ya. Kita coba ya. Saya mulai takdim surat 50 ayat 38 sampai 40. Namanya surat, ada yang hafal? Surat Qaf ya? Isinya apa? Nasihat kita umat Islam. Saat muslimin lemah ya apa? Loyo, lemah ya lemah, ora kuat. Lemah takoke. Ketika menghadapi kebohongan. Bohongnya itu kuat sekali, tapi kita lemah. Bagaimana sikapnya? Itu ada 3. 1, sabar cara menghadapinya. Wong lemah kudu sabar, ora sabar entek. Sabare piye? Sabare tidak anarkis, tetap tholabul ilmi, tetap berdakwah, menahan diri, selalu konsolidasi, selalu evaluasi. Wong lemah. Ya. Yang kedua, setelah sabar yaitu iqamatus shalah. Menegakkan sholat, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah dengan benar. Lemah kok.
Ya, yang ketiga ini pokok-pokoknya aja. Yaitu supaya kita ini yang lemah ini selalu doa, zikir dan wirid. Kenapa? Ad-du'a'u silahul mu'min, karena doa adalah senjatanya orang beriman. Wis lemah, ora sabaran, ora salat, ora ndonga, entek-entek anu. Padahal lemah. Wong butine dikuyo-kuyo ya ora iso apa-apa. Nggih mboten Pak, umat Islam itu ini masalah kita bersama. Makanya ketika umat Islam lemah dalam menghadapi kedustaan, kebohongan, itu sabar. Tidak boleh anarkis. Karena Islam itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Nek wis kuat lain lagi toh, ini lemah. Ini penting banget. Ya. Supaya kita ini mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dalam keadaan lemah. Ada yang hafal itu? Surat Qaf ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda. Gimana itu? Fi sitati ayyamin wa ma massana min lughub fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Itu keadaan kita ya. Kita umat Islam di mana-mana sedang lemah, makanya sabar, sholat, ndonga, minta kepada Allah ya, agar Allah menolong ya, memuliakan, memberkahi umat Islam. Ini pokok ya. Doa itu banyak sekali, di dalam Quran ada. Contoh sunnah Nabi ada. Banyak dibaca itu ya. Ini global banget ya. Saya kira cukup. Kemudian masuk inspirasi surat Al-Adiyat. Semuanya sudah hafal. Apa kisahnya di surat Al-Adiyat ini? Kisahnya adalah Nabi mengutus sariyah. Sariyah itu istilah Islam, yaitu peperangan yang mana perang itu tidak dipimpin oleh Nabi, namanya sariyah. Ya, bukan Nabi yang mimpin, dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amru Al-Ansori ke Bani Kinanah dan menang perang, tapi Nabi nggak ikut. Ya, karena kepulangannya terlambat, gerombolan munafik itu suka menebar kebohongan. Menebar ya, menebar ya. Oh ya, menyebarkan kebohongan bahwasanya panglimanya gugur dan kalah, padahal menang loh Pak. Ini penting sekali ya, sebab turun ya. Lah wong menang kok diberitakno kalah, iki sapa coba? Nek ra munafik gak ono gitu loh. Gawene menebar kedustaan. Siapa itu? Orang-orang munafik. Maka berhati-hati betul menghadapi berita-berita bohong. Maka umat Islam ketika lemah itu sabar, sholat, doa. Kesabaran Nabi Musa ketika beliau berdoa, surat Yunus itu 88 ya, itu terwujud setelah 40 tahun itu, supaya Fir'aun itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar betul Nabi Musa itu, sampai Fir'aun itu kejamnya tiap bayi lahir sembelih bagi laki kan luar biasa itu ya. Maka beliau berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih lama itu jatuhnya itu, kemudian nyungsep, dia mati di Laut Merah. Butuh kesabaran. Itu Nabi Musa ya. Kita terinspirasi. Ini menang dikatakan kalah. Sopo iki? Munafik di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu ada Nabi, wani goroh, apalagi nek ora ana Nabi soyong gleleng meneh. Gitu loh. Ini peristiwa penting untuk kita ambil pelajaran. Allah menurunkan Al-Adiyat dalam bentuk sumpah. Wal-adiyati, itu sumpah itu ya. Kalau ada sumpah berarti ada perkara penting banget.
sebagai kabar gembira bagi Nabi dan para sahabat atas kemenangannya. Lah wong menang kok diberita kalah, ora munafik gak ono gitu loh, gaene ngapusi. Dan membungkam bohongnya munafikun, orang-orang munafik. Ya. Kita lihat ayat 1 sampai 6. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mukhirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Ayat sampai 5 dulu. Demi kuda perang lari kencang terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku-kukunya, demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh, maka kuda itu mengepulkan debu-debu yang menyerbu ke tengah musuh dan menang. Menang kok dikatakan kalah, sapa sing gawe ngapusi kuwi, ya. Ayat 1, ahli tafsir dan ahli bahasa mengatakan ayat ini maksudnya Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang dipacu oleh mujahidin untuk berperang, atau onta-onta jamaah haji dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. Ini namanya tafsir. Demi kuda perang lari kencang terengah-engah. Maksudnya ayat ini Allah bersumpah dengan kuda, kudanya dipacu oleh sinten Pak? Mujahidin. Bukan kuda lumping, bukan kuda yang digunakan untuk ngangkuti barang ke pasar, tapi kuda-kuda yang dipacu oleh tentara-tentara mujahidin. Yang kedua, maksud al-adiyat itu maksudnya apa? Maksudnya demi unta-unta jamaah haji, itu maksudnya. Ayat yang kedua, ya, demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku-kukunya, maksudnya apa? Yaitu api cahaya orang haji di Muzdalifah. Ini tafsir. Demi api cahaya orang haji di Muzdalifah, atau demi makar mujahidin saat perang, atau demi api besar mujahidin di malam hari yang menggetarkan musuh, atau demi diplomat utusan mujahidin yang cerdas, tegas bicara, menampilkan argumen, dalil, menjelaskan kebenaran untuk meruntuhkan kebatilan. Maaf, ini memang ayatnya bicara tentang jihad. Nanti ada lain lagi loh ya. Ya, ini kita jelaskan dulu ayatnya seperti ini memang. Ya. Ayat yang ketiga, demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Tafsirnya apa? Tafsirnya adalah maksudnya demi onta yang berjalan pagi dari Muzdalifah ke Mina. Saat perang Badar baru ada 2 kuda milik Al-Miqdad dan Az-Zubair. Allah bersumpah menunjukkan perkara besar, penting agar terus dikaji, diamalkan oleh umat Islam. Saking pentingnya ayat ini, Allah bersumpah kuda perang. Nabi bersabda, siapa tidak kenal kemuliaan kuda perang, dalam dirinya ada kemunafikan. Dalilnya Arabnya man, siapa, la, tidak, ya'rifu, kenal, hurmata, kehormatan, farsil ghazi, kuda perang, fihi, di dalam jiwa orang yang tidak kenal itu syu'batun, ada cabang kemunafikan. Ini pelajaran penting, bahwasanya orang munafik itu sejak zaman Nabi sudah ada. Gawene ngopo munafik iku? Ngapusi, ngadu domba umat Islam. Nek zaman sekarang ada nggak kira-kira? Lah wong zaman Nabi ono kaya ngono apa neh Nabi ra ono. Maka Nabi bersabda, tanda-tanda munafik itu sangat banyak. Kalau bicara bohong, kalau janji blenjani, nek diparingi amanah
khianat. Yang keempat ini dia tidak kenal kuda perang. Wong Islam kok gak kenal piye to? Gitu maksudnya kan. Rakyat yang mengenal Al-Adiyat itu penting sekali. Saking pentingnya pasukan Islam itu punya saat itu. Sampai Nabi mengatakan nek ngantek wong Islam tidak kenal kuda perang, barangkali di dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Menunjukkan wong Islam itu gagah, berani. Kenapa? Ada kuda perangnya kan gitu. Ini ayat loh yo. Ya, penting banget. Ngantek saat itu menang kok diberitakan kalah. Nek ra kerjaane wong munafik gak ono, gitu maksudnya. Sekarang masuk poin yang lain. Ya, ini menunjukkan umat Islam itu gagah berani. Ada pahlawan Islam, ada kuda perangnya, ya. Berarti hebat sekali umat Islam saat itu, ya, saat itu, ya. Dalam ayat ini. Lah, setelah Allah berfirman tentang hebatnya kuda perang, hebatnya sampai wong Islam nek gak kenal, kena sifat munafik. Itu penting banget. Kita tinggalkan dulu. Sekarang bicara tentang orang-orang kafir itu sikapnya bagaimana. Apa di sini? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Robnya benar-benar mengkufuri nikmat. Itu maksudnya apa? Ayat 1 sampai 5 bicara tentang ketangkasan umat Islam. Mereka punya namanya kuda. Berarti kan berani toh, Pak? Iya, dulu ini dulu. Ya. Sekarang bicara lain ini, yaitu bagaimana sikap orang kafir ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lakanudun, pasti mengkufurinya. Lah, sekarang wujud kufurnya wong kafir akan nikmat itu apa? Keterangannya para ulama. Contoh manusia kufur terhadap nikmat Allah. 1. Bila makan hanya memikirkan diri sendiri. Ini bukan sifat orang beriman, ini orang kafir loh. Lah kalau orang beriman bagaimana? Sudah ada keterangannya. Kata Nabi, dia itu tidak beriman kalau dia kenyang tetangganya lapar. Berarti orang beriman itu selalu perhatian terhadap tetangganya. Kan ada hadisnya itu. Termasuk orang yang mengkufuri nikmat itu apa? Dia punya harta, tapi kalau makan hanya mikir ke awake dhewe, namanya egois. Islam tidak begitu. Wong jelas dalam keadaan susah, keadaan yang ini kok ijik maling, wani korupsi, hartanya semakin nanjak banyak, orang kesusahan. Viral di berita Pak ya, hartanya malah naik 70,3%. Padahal orang bawahan itu sedang rekasa. Rekasa yo. Ngerti dhewe to. Ya, ini penting. Yang kedua, tidak mau membantu padahal mampu. Itu namanya mengkufuri nikmat. Duit duwe, tenaga duwe, waktu duwe, jabatan duwe. Dia tidak membantu padahal mampu. Siapa yang mampu tidak membantu berarti termasuk lakanudun. Yang tahu bahasa Arab itu lamnya di situ lam apa coba? Innal insana lirobila. Namanya lam takkid. Benar-benar mengkufuri nikmat. Contohnya nomor 2, yaitu tidak mau membantu padahal mampu. Duit duwe, fisiknya prima, full preset body, malah tidak untuk nolong, malah mentung coba. Itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mesti ini wong nek ngono kuwi iso bantu, duitnya, tenaga tak bantu dan sebagainya. Waktu yo longgar kok meneng wae tidak
ada keluar bantuannya, jan iki mampu kok, ya, mosok nggak mau bantu dia, padahal harta itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mbok kelingan dek ben pas lahir ki nggawa apa to, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu masih kelingan pas dek ben lahir nggawa apa? Wis nggawa kacamata. Nggawa kudung. Lah sandal jepit ora kok. Lah saiki duwe apa-apa. Lah kok ora gelem bantu wong liya ki piye to? Ya Allah, ya Allah. Ya. Yang ketiga, suka menyakiti budaknya. Ini orang sana, sini tidak ada budak toh. Budak itu kan lemah di bawahnya, Pak. Ya, tapi suka menyakiti itu kan tidak boleh dalam Islam itu. Iya, mentang-mentang orang bawahan terus atasannya sakarepe dhewe. Pokoknya kabeh kudu manut aku, nek ora tak ngenekke to. Mentang-mentang orang atasan, sikapnya sangat ganas, sangat bengis kepada bawahannya. Nek Islam boten ngoten, ya, betul-betul menghargai terhadap orang lain meskipun itu budak yang statusnya di bawahnya. Yang keempat, yang dikatakan kufur nikmat di ayat ini adalah menggunakan nikmat harta untuk maksiat. Na'udzubillah. Bapak Ibu maksiatin bayar ora toh, Pak? Tahu enggak? Orang maksiat itu bayar enggak kira-kira? Apa gratis apa piye? Zina itu gratis ya? Bayar gratis mbahmu kuwi. Gimana, Pak? Mahal, ya. Loh, ternyata orang-orang yang punya harta nikmat yang mereka gunakan untuk maksiat itu dikatakan lakanudun. Dia tuh kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jabatan, harta semuanya adalah titipan dari Allah. Jabatan terbatas berapa periode toh, Pak? Pak, berapa tahun? Nyatane yo pensiun kok. Mula ojo gleleng, ojo digunakno untuk mendolimi orang lain. Titenono dilongkas mati, dilongkas pensiun, dilongkas gletak. Mula ojo kaya wong kafir, cita-citanya pengen hidup di dunia berapa lama? 1000 tahun. Al-Baqarah 96, Pak. Cita-citanya, rakusnya wong kafir itu pengennya urip neng dunia 1000 tahun. Untuk apa? Untuk apa? Urip dawa 1000 tahun kuwi. Maksimal di dalam maksiat. Zina sak pol-pole, memfitnah sak pol-pole, karepe pengen 1000 tahun. Padahal umur 50 wis dele-dele piye to, kena stroke. Orang ngantek 50 wis dut. Banyak begitu loh. Tapi namanya orang kafir itu rakus. Apa-apa dipek dhewe. Nggih mboten, Pak? Padahal bondo donya ditinggal ngantuk lali kabeh. Bapak Ibu ketika ngantuk kelingan apa? Kelingan bondone. Pas ngantuk kelingan bojone ora, Pak? Kelingan ora gayane kok apa tinggal turu kan lali kabeh. Lah kelingane kapan? Kelingane sadurunge turu karo bar turu nggih mboten? Lah iya. Ya, penting sekali. Jadi menggunakan nikmat harta untuk maksiat itu termasuk lakanudun. Mestine punya harta dan kenikmatan yang lain digunakan untuk jalan ibadah. Ya, di pangkat nggo nulung wong, aja nggo mentrong itu kan. Ini jadi masalah loh. Mentang-mentang loh ngono ya tinggal ngantuk lali ya terbatas masa penggunaannya kok. Yang kelima, mengerti kenikmatan tapi tidak mengakui siapa yang memberi. Na'udzubillahi min dzalik. Nikmat cantik, nikmat harta, namanya Bapak Ibu makanan itu apal dia. Warung kono rasane kaya ngene, kono ngoyo ngono kuwi. Orang kaya, Pak. Kabeh kuline wis dirasakno kabeh. Tapi dia diantaranya apa? Tidak mengakui siapa yang memberi. Padahal yang memberi siapa itu?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal nikmat apa saja. Kenal sak donya iki. Bagaimana rasa makanan khas Arab, khas Eropa. Lidahnya Pak. Saya itu punya teman jadi dosen di UNES. UNES itu mana? UNES Semarang itu ya? Iya. Itu dapat undangan kemana-mana. Wah, aku senenge makanan wis tak kenal kabeh. Hotel berbintang sak Indonesia rasakno kabeh. Aku gurung ndelok bae. Ya, tapi dia kemudian diuji oleh Allah kena penyakit gula. Penyakit gula. Sikile kaya dadi iwak ngene, Pak. Orang Semarang teman saya itu. Di UNES itu. Apa dia bilang? Berbagai macam kenikmatan sudah tak rasa man. Saiki kena penyakit gula apa? Sehari itu jatahnya kon minum air galon berapa liter itu. Terus kalau makan apa? Makan itu cuma ini apa namanya? Sing dicampur sate apa namanya? Lontong, tapi lontong yang basi itu. Iya gitu. Yang kedua roti. Rotinya roti yang apa namanya? Tawar. Kuwi dijikuk tengah tok. Cuma itu aja hidupnya itu. Tak pikir, walah bro, aku jek iso mangan sate aku. Soto jek itu wis ra etuk aku. Kenapa? Sudah dicabut nikmatnya makan. Nek nekat mangan gletak langsung. Itu sudah menyerang ke otaknya itu, gulanya itu. Sampai gitu ya. Itu contoh aja. Itu peringatan. Agar ketika punya nikmat ojo sombong, ini hasil dari otak saya dan teman saya, tapi lupa terhadap siapa yang memberi nikmat. Wis mbok kowe sugih kaya ngopo mbok yo kelingan menungso dek ben pas lair ki nggawa apa ora nggawa apa-apa, titipan kabeh. Kemudian selanjutnya ya, yaitu nomor 6. Saat sedikit harta dia ingkar. Tapi saat banyak harta malah tidak bisa bersyukur. Naudzubillah. Ini kan geblinger kabeh. Tok sithik muring-muring. Allah itu bagaimana? Wah, aku wis kerja kerasnya gur tok semene. Ning nek itu akeh. Dia lengah tidak bisa bersyukur. Naudzubillah. Ini kan geblinger kabeh. Yang ketujuh, ingat musibah tapi dia lupa nikmat. Angger pas kena musibah ngono kuwi lali nikmat Allah. Padahal lorone karo sehate akeh ndi, Pak? Oke sehate ya. Nek loro lagi krasa rasane sehati piye ngono, ya Allah. Ndang sehat tidak mau ibadah. Ning nek pas opnam lagi kelingane arep mati gitu kan. Pas urip lali mati. Kan repot itu. Akhirnya menggunakan harta pangkat jabatannya sakarepe dhewe. Ya Allah, Bapak Ibu, ini peringatan ya. Kemudian yang lain nomor 8. Melihat nikmat itu datangnya dari dirinya sendiri dan dari pembantu-pembantunya coba. Berarti kan tidak beriman adanya Tuhan toh. Bahaya orang seperti itu. Rumongso bahwasanya yang namanya adanya nikmat, harta, jabatan karena kepintarannya dan teman-temannya. Akhirnya kalau punya harta dan jabatan tidak digunakan untuk tunduk taat kepada aturannya Allah. Maka dikatakan lakanudun. Inilah orang yang benar-benar mengkufuri nikmat Allah. Dia itu melihat nikmat datanya dari dirinya sendiri. Mana mungkin? Tidak mungkin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikannya adalah ketika ada orang mati, sedok, ucapannya selalu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Serasa adoh-adoh kuwi nak pas mati ya. Nek ndonga ajeng dahar niku napa? Ajeng dahar ada doanya enggak itu?